Ilahi anta maksudi waradullah kamatulubi mantin ibadah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ketua KJ2 Bapak Haji Masai, jajaran pengurus KJ2, yang saya hormati Pengurus Masjid Labuan Dalam, dan yang saya hormati Bapak Ibu para jamaah yang saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama mengikuti pengajian yang sudah diprogramkan oleh pengurus KJ2. Karena ini merupakan satu kesempatan baik untuk mengisi waktu ya, dalam rangka mempersiapkan diri untuk pulang. Kayaknya komunitas KJ2 ini pensiun ya, kayaknya orang-orang sudah pensiun, sama dengan saya sudah pensiun juga. Tapi bukan berarti orang pensiun itu nggak punya kegiatan. Ya Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri tapi pintu kematian. Sebab sudah pasti itu semuanya akan mengalami itu, akan mengalami kematian. Tapi jangan hanya sekedar nunggu mati. Sebab kita ini kan kalau akhirnya kayaknya memang hidup ini nunggu mati. Akhir kita nunggu mati. Dan supaya kita tidak bosan nunggu, kita dikasih mainan-mainan. Yang jadi pegawai, ada mainan mobil, ada rumah, dikasih istri, suami, anak, mainan semua supaya gak jenuh menunggu mati. Kalau nggak ada mainan kan jenuh nunggu aja. Kan banyak orang kadang-kadang terlena dengan mainan. Dimana kita supaya dikasih mainan itu tidak terlena dengan mainan. Kita tahu arah kemana, arah yang kita tuju dalam hidup ini. Kalau tidak tahu arah, itu tadi tenggelam di lautan dunia. Yang dulu kalau masalah di kesempatan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa yang perlu kita persiapkan menghadapi pintu kematian itu, yang pertama kita tahu alamat yang akan dituju. Itu yang pertama. Kemana sih arah hidup ini? Nanti kitanya mau kemana? Ini harus tahu alamat dulu. Yang kedua, kita perlu tahu rute jalan yang akan kita lewati. Seperti apa rute jalan yang akan kita lewati ketika kita menuju kampung akhirat. Kalau kita tidak tahu rute, akhirnya kesasar. Apalagi jika kita bicara rute jalan itu, ada 4 alam yang akan kita lewati. Alam ya, ada alam
Syria, ada alam nuriyah, ada alam uluhiyah. Apa ciri-cirinya dan bagaimana kita menyikapinya, itu tidak sekarang kita ketahui, Pak. Kalau tidak, khawatir tenggelam. Yang kedua, tahu rute jalan yang akan dilewati. Dan yang ketiga, kita harus punya kendaraan yang akan kita tumpangi. Kalau itu kendaraan, saya kira itu perlu juga kita lakukan. Itu yang keempat, barulah bekal yang akan dibawa nanti. Nah, empat inilah yang harus kita persiapkan. Untuk mempersiapkan itu tidak bisa kita hanya nunggu, ibarat nunggu jatuh bintang dari langit, Pak. Harus betul-betul kita cari, kita pelajari. Sebab pada saatnya nanti yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saatnya nanti harta kekayaanmu, uangmu, anakmu, suami, istri itu tidak akan bisa bantu. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari selain Allah. Nah, bagaimana menghilangkan kotoran-kotoran hati ini sehingga kita menghadap Allah itu dalam keadaan bersih? Karena pada saatnya nanti ya dari harta kita, anak, suami, istri, tak bisa bantu sama sekali, tidak bisa bantu sama sekali, bersih dari selain Allah. Nah, ini yang harus kita upayakan. Yang empat itu Bapak Ibu biasa hormati, ya, yang harus kita persiapkan. Pertama, kemana kita pergi sesudahnya? Mana alamat yang dituju? Sering saya tanyakan ini, apalagi kalau takziah, ya biasanya. Bapak Ibu kalau mati rencananya mau kemana? Rata-rata 99,9% itu jawabnya ke surga. Ya Bu ya, benar. Mau ke surga? Mau benar. Enak ya sama ya. Ini yang saya katakan ini, ya saya melarang enggak, tapi kalau menurut saya enggak ada perintah untuk masuk untuk ke dalam surga. Tidak ada perintah untuk kembali ke surga, bukan ke sana arahnya. Ya. Baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, ini sini alamatnya. Ini dulu yang dicari. Kembali ke Allah dulu. Ya. Sudah kita ketemu, wah oleh Allah disuruh fadkhuli fi ibadi. Sekarang gabunglah kamu dalam komunitas hamba-hambaku. Sudah tergabung, sudah masuk kita dalam komunitas hamba-hamba Allah, baru dipersilahkan wadkhuli jannati, silakan masuk ke surga. Itu pemberian, bukan tujuan. Khawatirnya seperti ini, ada
perlombaan dari kajian 2. Siapa orang yang juara 1 dapat hadiah mobil Fortuner. Mulai berebutlah kita untuk melakukan perlombaan. Ada yang mikirin hadiah aja. Saya nanti kalau dapat Fortuner warnanya warna putih, saya taruh di sini. Supirnya nggak sembarangan, saya aja yang nyupir. Mikirin hadiah, menang apa enggak kan? Ya. Maunya nggak usah mikirin hadiah itu, pikirin gimana supaya juara 1, itu aja. Apa undang pelatih, apa tiap hari kita latihan. Yang dipikirkan gimana supaya juara 1, nggak usah mikirin mobilnya gitu. Ini kan mobilnya aja yang dipikirin. Saya kalau dapat mobil nanti mau saya warnanya ini warna putih, sembarangan yang jadi supir, minyaknya juga mesti minyak yang mahal, nanti kerasinya betul di sini. Apa mikirin mobil? Dapat hadiah apa enggak nanti? Nah yang perlu dipikirkan gimana supaya juara 1. Apa diundang pelatihnya, tiap hari kita berlatih, bila perlu ada jamunya, minum jamu, kan begitu. Nah kalau sudah juara 1, kalau usah diminta, ada pasti diantarin ke rumah aja. Ngapain mikirin surga gitu ya? Surga itu hadiah pemberian Allah, bukan jerih payah kita mendapatkan. Jadi apakah karena kita rajin ibadah lalu dijamin masuk surga? Belum tentu. Kenapa? Nggak bisa dibeli. Jangankan mendapat surga, bayar kelingking 1 itu nggak bayar. Jadi belum tentu orang yang rajin ibadahnya dijamin masuk surga, belum tentu. Karena ada cerita ya. Ada orang yang rajin betul ibadah, sampai-sampai sejadahnya itu dari batu, bukan kain lagi, dari batu. Saking seringnya sejadah batu itu digunakan sampai cekung. Tentang dahi sudah cekung, tentang lututnya sudah cekung. Giliran mau mati, datanglah Israel alaihissalam. Orang tanya Israel, sebelum kamu mencabut nyawa saya, coba tanyakan sama Allah dulu. Saya kalau mati nanti surga tingkat berapa tempat saya? Allah Maha tahu. Israel pun nanya sama Allah, Allah jelaskan, Allah jawab, sampaikan kepadanya kalau dia sudah mati tempatnya neraka tingkat 7. Protes orangnya tadi. Ya Allah, saya rajin ibadah. Kenapa tempat saya neraka tingkat 7? Kata Allah, kamu ibadah bukan karena aku, karena surga. Itu makhluk surga itu. Kamu kenal aku kan? Surga itu kan makhluk kan? Cipta. Kenapa kita makhluk kembali ke makhluk? Nah, karena itu Bapak Ibu yang salah. Alamat yang dituju kembali ke Allah itu dulu. Nanti kalau sudah kita kembali ke Allah, dimasukkan oleh Allah dalam komunitas hamba-hamba Allah. Bukan hanya nanti di akhirat, sekarang Pak. Karena kembalinya kepada Allah itu sekarang, dimasukkan dalam komunitas hamba Allah ya sekarang. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau Bapak Ibu misalnya belajar tasawuf, belajar zikir, lalu dibenci sama kawan, disisihkan, ya kan, nggak diundang lagi. Kadang-kadang ketemu aja salam sudah kawan, nggak apa-apa, nggak usah kecil hati. Kenapa? Itu bukan komunitas kita. Nanti coba Bapak ketemu dengan aulia Allah, gitu. Orang soleh, salaman seperti keluarga, seperti baru ketemu, padahal seperti sudah lama ketemu, sudah kenal, padahal baru ketemu sekali itu. Itu dari hati itu. Ya.
Jadi artinya itu yang namanya dimasukkan dalam komunitas. Jadi jangan kecil hati. Kalau ada orang misalnya masuk tarekat, masuk zikir, belajar zikir, yang tadinya jadi pengurus masjid, lalu kemudian dia ketahuan sudah masuk tarekat, dipecat dari pengurus, nggak pilih lagi, nggak apa-apa. Tandanya Allah menjaga. Mungkin sebelum masuk zikir, masuk tarekat, jabatannya naik terus begitu. Sudah belajar zikir, jabatannya malah dicopot. Sakit hati tidak? Gak usah, biarin aja. Allah menjaga. Kan ada dulu jamaah saya, ya, di belajar zikir, ngaji di mana? Alkin zikir, amalkan zikir, ikut pengajian, masih menjabat. Kira-kira 6 bulan sudah mengamalkan zikir, datang ke saya. Jadi dia bilang minta saran, petunjuk dari Buya. Kenapa saudara? Saya nggak paham katanya. Dulu belum pernah kejadian seperti ini. Kalau mau naik jabatan atau mau lepas, biasanya dikasih tahu dulu sebelumnya. Ini enggak, pagi-pagi saya datang kantor, lalu panggil atasan, sekarang serah terima jabatan. Apa salah saya? Kata. Enggak dikasih tahu, tiba-tiba serah terima jabatan. Nah, jadi saya bilang begini, kata, kita kan selalu mengawali amalnya pikir ilahi anta maksudi wa ridho. Ya Allah, kau yang ketujuh, ridhomu yang kuharapkan. Nah kalau itu ridho Allah, ya terima saja, gak usah sakit hati. Pasti ada hikmahnya. Allah kan maha tahu. Tapi karena memang sudah serah terima jabatan, ya bisa ngomong lagi. Tapi tetap saja di hatinya menggerutu. Sabar aja, sabar ya, ada hikmah. Gak lama sudah itu, gak cukup setahun lah, datang lagi ke saya, benar kata Buya dulu, katanya, kenapa saudara? Rupanya saya itu diganti karena ada proyek turun. Kalau saya di sana kan mungkin gak bisa kerja sama bos. Nah akhirnya saya diganti. Nah begitu proyek sudah turun, uangnya banyak katanya, nah, dijalankan. Nah sekarang datang KPK. Nah kawan yang gantikan saya itu sekarang sudah ditahan sama KPK, itu maksud saya. Artinya kalau nggak diganti dulu, mungkin saya yang harus saya. Itu tandanya Allah lagi menyelamatkan. Makanya nggak usah kecil hati. Bisa saja orang nggak senang dengan kita, biarin aja. Yang menggerakkan orang nggak senang kan Allah juga. Kita lagi di ayat. Orang belajar zikir seperti di ayat. Mana yang gabah, mana yang beras terpisah. Mana yang betul-betul arahnya ke Allah, mana yang hanya sekedar kamuflase akan tersisih. Nah, jadilah karena itu Bapak Ibu yang sama. Di sini saja artinya sudah fadkhuli fi ibadi. Udah jelas, silakan masuk dalam komunitas hamba. Maka jangan heran kalau kita belajar zikir, belajar tasawuf yang belum pernah kenal, Pak. Tapi begitu kita ketemu kayak sudah jadi keluarga. Dan saya mengalami itu. Beberapa waktu lalu saya ke Malaysia. Mereka hanya tahu dari YouTube. Tapi sampai di sana, baik yang bersangkutan maupun anak istrinya seperti sudah jadi keluarga. Ternyata mereka memang pengamal zikir, tasawuf. Nah, beda dengan kita kadang-kadang maaf bagi Bapak Ibu ya. Setiap hari ketemu, selesai sholat salaman, tapi salaman kayak minyak sama air gitu. Nggak nyambung di dalamnya, hanya tangannya saja yang bersentuhan, tapi di dalamnya nggak nyambung. Nah, kenapa? Karena nggak masuk ke dalam. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, dari dunia saja sudah kelihatan. Fadkhuli fi ibadi. Silakan masuk dalam komunitas hamba. Nanti
akan ketemu nanti. Sebab di akhirat itu juga, siapa yang sering teman kita di dunia, itu akan menjadi teman kita juga di akhirat. Kalau sering kita kenal betul dengan orang soleh, dekat sama orang soleh, insya Allah sana aja ketemu seorang soleh. Ya. Kalau sering baca sholawat kepada Rasul, kenal betul sama Rasul, sayang, cinta sama Rasul, insya Allah ketemu di sana. Tapi kalau kita berkawan sama orang penjudi, jangan orang seorang koruptor, misalnya berkawan orang pemaling, nanti di sana kawannya di situ juga, di mana mereka di situ kita bersama. Ya. Nah, jadi itu namanya fadkhuli fi ibadi. Silakan masuk dalam komunitas hambaku yang diakui Allah sebagai hambanya. Bukan kita yang ngaku-ngaku hamba Allah. Gitu. Beda. Yang diakui oleh pemerintah sebagai pegawai itu digaji. Tapi kalau ngaku-ngaku pegawai ditangkap polisi. Kan ada kalau yang polisi benaran ada NRP-nya digaji pemerintah. Tapi ada yang ngaku-ngaku polisi malah ditangkap polisi masuk sel. Ya gitu juga kita kalau ngaku-ngaku hamba Allah tapi kita tidak kenal Allah. Gitu. Perintahnya kita tidak laksanakan, larangan malah kita kerjakan, katanya hamba Allah. Itu ngaku-ngaku hamba Allah, tidak ngakui kita sebagai hambanya. Nah, kalau yang tadi fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam komunitas hambaku. Siapa mereka? Para aulia Allah, para anbiya, para mursalin, ya, para solihin, orang-orang soleh, para syuhada. Itu orang-orang yang sudah diakui Allah sebagai hambanya. Nah, kita masuk dalam komunitas itu. Di mana tempat mereka? Dalam surga. Tadi kita masuk ke situ, kan gitu. Nah, setelah kita diakui Allah sebagai komunitas hamba-hamba Allah, baru disuruh wadkhuli jannati. Nah, sekarang silakan masuk surga. Itu yang ketiga, Pak. Saya ambil satu anekdot ya. Kita ini katakanlah Lebaran pulang kampung. Ya. Kenapa pulang kampung? Ingin ketemu ayah bunda. Karena orang tua kita di kampung. Ya. Apakah dia sudah meninggal? Apakah masih itu? Pokoknya orang tua, ya orang kampung, artinya keluarga kita banyak di kampung. Taruhlah kita ingin ketemu ayah bunda di kampung. Tujuan kita pulang apa? Ingin ketemu ayah bunda. Itu tujuannya. Nah, lalu kemudian persiapan luar biasa. Kadang-kadang setahun belum pulang sudah dipersiapkan itu. Kalau mau pinjam koperasi, gitu ya. Kemudian mungkin mau cuti, gitu. Sudah diancam-ancam gitu. Begitu kira 2-3 hari berangkat, mobilnya di-tune up, gitu ya. Uangnya dipersiapkan, segala macam. Itu pulang kampung, Pak. Matang betul persiapan. Apalagi pulang ke akhirat, gitu. Itu pulang kampungnya sudah begitu persiapannya. Tak mobil yang di-tune up, ya. Mungkin perlu dicat ulang. Mungkin ada pinjaman koperasi, mungkin ada pengajuan cuti, dan lain sebagainya lah. Artinya matang persiapan itu pulang kampung. Bagaimana pulang ke akhirat? Nanti begitu kita pulang kampung, sampai di kampung, apa yang kita tuju? Ketemu ayah bunda. Begitu kita ketemu ayah bunda kita senang menerima kehadiran kita pun senang bertemu ayah bunda. Radiyatan mardiyah. Senang bertemu ayah bunda, mereka pun senang bertemu kita selaku anak. Lalu ngobrollah dengan ayah bunda kita. Kata ayah bunda kita, itu adik-adikmu, keponakan, paman, bibi, itu sudah ngumpul tuh di ruang tengah. Silakan gabung dulu dengan mereka. Coba cerita-cerita gimana kabar di rantau. Fadkhuli fi ibadi. Ya, 2. Nanti kalau mau istirahat itu kamar
siapin, surprise dari ganti, titip sudah dicet, gitu ya. AC sudah dipasang. Silakan nanti kalau istirahat di kamar depan aja. Wadkhuli jannati, baru masuk ke surga. Gitu. Jangan ujuk-ujuk datang langsung masuk kamar, Pak. Jangan-jangan kamar pembantu nanti. Diusir sama malaikat. Nah, jadi arahnya ke sana. Kembali ke Allah dulu. Ini dulu yang harus diusahakan, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kita kembali ke Allah kapan? Jangan nunggu mati, Pak. Mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Mati itu batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kapan kita kembali ke Allah? Sebelum mati. Apanya diri kita yang harus kembali ke Allah? 4 lapis diri. Jadi diri kita ini ada 4 lapis, Pak. Yang pertama jasmani, yang kedua hati, yang ketiga nyawa, yang keempat rahasia hati. Inilah yang harus kembali ke Allah itu. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali kepada Allah. Nah, kalau 4-4-nya ini sudah kembali kepada Allah, selamat. Tubuh kembali ke Allah. Apa itu tubuh kembali ke Allah? Aktivitas kehidupan keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang perintah laksanakan, yang larangan tinggalkan, yang halal ambil, yang haram buang. Kalau itu sudah kita lakoni, insya Allah itu namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Tinggal masuk ke yang kedua, hati kembali ke Allah. Terpaut hati hanya kepada Allah, nggak nyangkut lagi hati ke yang lain, Pak. Tersangkutnya ke Allah aja. Nggak nyangkut ke jabatan, nggak nyangkut ke duit, nggak nyangkut ke makhluk, termasuk ke anak, istri, suami, nggak nyangkut. Nggak tersangkut di mobil, harta, enggak. Nah, ini yang susah, Pak. Melepaskan sangkutan hati ini yang paling sulit. Tapi kita harus upayakan itu, supaya di hati ini tidak ada yang lain kecuali Allah. Karena sudah dinyatakan Allah, yaumala yang ta'man wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada satu hari nanti, harta, anak, suami, istri gak bisa tolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari selain Allah. Nah, sekarang gimana cara membersihkan hati supaya tak tersangkut dengan apa dan siapa kecuali kepada Allah saja? Ini dulu dibereskan ini. Nah, kalau ini sudah 2 dimensi berhasil. Naik lagi yang ketiga, nyawa kita ini kembali ke Allah. Apa itu nyawa? Ruh kita. Ruh kita ini kembali ke Allah. Bagaimana caranya? Nyawa itu kalau menghidupkan, ruh itu kalau menghidupkan, nyawa namanya. Nah, ketika kita hidup dengan nyawa kita ini ditandai dengan nafas. Nafas itu ada 4. Ada nafas, nafas, apa gawainya mereka ya? Kerja nafas, nafas, itu kerjanya apa? Zikirnya apa? Siapa sebenarnya ruh kita itu? Terpahami kita hakikat ruh, hakikat nyawa kita, lalu terlaksana kerjanya setiap dia bernafas. Apa yang dilakukannya? Terus menerus selama hidupnya itu namanya nyawa sudah kembali ke Allah, nggak lepas lagi. Dimensi ketiga berhasil. Masuk ke dimensi keempat, rahasia diri. Siapa itu rahasia diri? Bagaimana kita melakoninya, melaksanakannya, menampilkannya dalam kehidupan kita? Nah ini, kalau ini sudah berhasil, 4-4 yang kembali ke Allah, tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah, alhamdulillah selesai saja. Pasti selamat, Pak. Kalau
pahala bukan surga. Maka menurut saya seumur kita ini coba singkirkan dululah dari pikiran urusan surga sama pahala. Jangan terjebak di situ kita, ya. Arahkan pikiran kita kepada Allah semata-mata. Sebab angan-angan yang ditanam selama hidup ini akan terbawa-bawa sampai mati. Khawatir, Pak. Begitu masuk ke alam rububiyah, Pak, sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari, katanya ya. Kelihatan cantik-cantik mereka, harum-harum baunya. Memang selama ini mengidam-idamkan bidadari, masuk ke kelompok itu. Khawatir jadi kuntilanak. Nah, selamat, nah begitu juga. Ini Pak, surganya Pak, katanya. Baunya harum semua, indahnya bukan main. Ada yang manggil-manggil, ibu, sini ibu, ini surga yang ibu cari. Masuk ke situ kita. Rupanya kahyangan, bukan surga, bukan tipuan. Turun ke bumi jadi siluman nanti. Nggak selamat, nggak pulang ke Allah. Makanya saya tegaskan betul, jangan bergeser. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang petunjuk. Nggak menuju yang lain kan. Zikir bukan menuju pahala sama surga, bukan. Ibadah, sholat bukan menuju surga sama pahala, menuju Allah. Nah, tapi bagaimana kita menuju Allah itu perlu dikaji, perlu dipahami. Carilah guru yang ahli untuk membimbing kita. Nggak bisa kita nunggu-nunggu hanya dengan ceramah itu, nggak bisa. Mesti betul-betul ada pembimbing yang membimbing rohani yang kita usul kau. Wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru pembimbing yang dapat membimbingnya sampai kepada Allah. Wajib. Mala yatimul wajib illa bi wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Jadi wajib kembali ke Allah, ditengarai tidak bisa sampai tanpa pembimbing, berarti mencari pembimbing hukumnya wajib juga. Nah, jadi jangan kita kita remehkan, Pak, ya kan? Arahnya ke sana. Keberhasilan kita di dunia jadi pejabat, katakan setinggi-tingginya apa? Jadi presiden lah itu. Mungkin jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jadi apa? Itu jabatan yang tinggi. Enggak ada artinya, Pak, kalau akhirnya su'ul khatimah. Jadi kesuksesan hidup kita bukan kemampuan kita menduduki jabatan, bukan kemampuan kita mengumpulin harta banyak, bukan. Kesuksesan hidup ini apabila kita tinggalkan dunia ini nanti dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita tuju, Pak. Silakan jadi pejabat, nggak masalah. Silakan punya harta banyak, nggak masalah. Cuma kita harapkan ya pada akhirnya husnul khatimah. Maka jadikanlah harta sebagai alat untuk cari ilmu itu, cari guru itu. Maka saya agak terharu. Ada jamaah saya dari Malaysia, ada yang dari Pulau Labuan. Kemarin telepon dari Pulau Buru. Yang Pulau Labuan itu datang ke Arafah sambil nangis. Kenapa? Sudah 2 tahun mengikuti YouTube dari Buya, katanya. Saya harus ketemu, ada terbang Pak sama istri datang. Itu kalau mereka butuh. Ya. Uang yang ada digunakan untuk itu. Apalah artinya tinggalkan uang yang banyak kalau kita suruh khatimah. Ya. Datang ke Arafah. Terbang dari Kuala Lumpur ke Jakarta terbangkan Raden Intan. Untuk talqin zikir, untuk belajar zikir. Makanya saya bilang nih, talqin zikir itu bukan murahan, Pak. Jangan dianggap murahan itu. Orang habiskan duit jutaan itu untuk mendapatkan. Makanya sebagai orang mendapatkan zikir itu di
Dikatakan mahal, sangat mahal. Dikatakan murah, sangat murah. Kenapa? Ada orang sudah miliaran duit tapi nggak ketemu, Pak. Nggak bisa beli, nggak dapat. Buat banyak miliaran, cuma nggak dapat zikir. Dikatakan murah, sangat murah, nggak pakai duit. Cuma datang aja pengajian, betul ada wakil target atau masjid atau kemudian target dapat, nggak pakai duit, murah kan? Dikatakan jauh, sangat jauh. Dikatakan dekat, sangat dekat. Kenapa? Dikatakan jauh, sangat jauh. Ada umur sudah 80 tahun, 90 tahun. Bayangkan, jalan di muka bumi 90 tahun, belum ketemu zikir. Ada yang belasan tahun sudah rajin ngamalkan zikir. Karena anak saya yang di pondok pesantren Harapan, tamat SD, Pak, masuk SMP, kelas SMP. Begitu mereka masuk, saya langsung tampil zikir, amalkan zikir. Sekarang ada yang baru setahun, udah hafal-hafalan, tiap selesai sholat zikir, gemuruh masjid zikir. Anak-anak, ini orang tua udah disuarain, tapi malah nggak diamalin, gitu. Nggak paham. Kan justru itu yang dituju, ingin kembali kita kepada Allah. Nah itu, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu kendaraan kita untuk menuju Allah pakai zikir. Jadi ibadah kita itu ibadah kendaraan, sholat kendaraan, puasa kendaraan, zakat kendaraan, haji kendaraan. Karena itu kendaraan, baca Quran kendaraan. Dalam bahasa ibadah namanya zikir, sholat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir. Tapi dari sekian banyak model zikir, afdhalul zikir ma'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdal. Itu yang paling cepat sampainya kepada Allah. Yang paling cepat membersihkan hati. Tapi zikir la ilaha illallah ini mesti kita kaji. Kan sering kita sebut afdhalul zikir ma'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Ini ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Kalimat zikir yang terafdal la ilaha illallah. Cuman kita hanya mendapatkan afdalnya kapan? Setelah fa'lam. Fa'lam itu apa? Tahu. Tahu itu apa? Berilmu. Setelah berilmu tentang la ilaha illallah, baru kita dapatkan afdalnya. Enggak serta-merta kita mengucapkan la ilaha illallah langsung dapat afdalnya. Makanya ada fa'lam, ketahuilah. Nah kalau ketahuilah, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu. Nah lalu ilmu tentang la ilaha itu apa? Karena di dalam Islam kita mengenal 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Maka berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Nah satu, tahu kita makharijul hurufnya, panjang pendeknya, bagaimana kita menzikirkannya. La ilaha illallah, jelas. Ini kan enggak, kadang-kadang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak sesuai dengan tajwid. Lam itu lam alif panjang, la ilaha illallah, bukan lai. Tapi karena kita enggak dipelajari, cuma dengar-dengar aja, kawan lai kita lai pula. Nah itu satu, berilmu tentang la dalam ilmu syariat. Lalu berilmu tentang la dalam ilmu tarekat. Apa itu? Pertama, mengamalkan zikirnya yang bersanad. Dipelajari betul dari orang yang ahlinya. Bersanad, kita ngambilnya dari si A, ngambil si B, si D, ngambil si C, itu langsung sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bukan dengar-dengar atau baca buku, itu bukan. Memang kita pelajari dari orang yang ahlinya, yang punya sanad.
Itu yang pertama. Jadi belajar dari orang yang ahlinya. Satu. Yang kedua, ya dalam tarekat itu ada maqam, memakamkan zikir. Kenapa? Dari bawah la ilaha illallah. Nah ini ada maksud. Kalau dalam istilah tarekat dari bawah pusat sampai ke punggung, bawa ke bahu yang kanan, bantingkan dengan kuat ke dalam hati sanubari. Gimana caranya? Nah ini dipelajari secara khusus dalam talqin zikir. Nah itu yang kedua. Ya kemudian yang ketiga, amaliyah zikirnya tentu bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jangan kita ngamalkan zikir tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apa ada? Ada. Dulu ada saya baca di koran dulu orang zikir la ilaha illallah. Ya, tapi zikirnya jam 12 malam ke atas. Laki perempuan. Lalu telanjang bulan. Zikirnya telanjang bulan, tapi nyebutnya la ilaha juga. Nah, ini bertentangan dengan syariat. Tidak boleh. Tinggalkan yang begitu. Nah, itu bertentangan dengan hukum syara. Jadi hal itu bersesuaian dengan syariat Allah dan Rasul. Jadi nggak sembarang kita asal nyebut la ilaha lalu kita ikuti. Gitu. Nah, kalau bertentangan syariat jangan. Itu berilmu tentang dalam ilmu hakikat. Nanti berilmu tentang dalam ilmu hakikat. Apa sih isi la ilaha illallah itu? Kalimatnya la ilaha illallah isinya mana? Mana yang nafi, mana yang isbat. Makanya ketika kita memahami tauhid, ya kita pahami dari kalimat la ilaha illallah, nafi dan isbat. Mana yang nafi, mana yang isbat. Nah ini kita kaji dalam ilmu hakikat. Mana la, mana ilaha, mana ilah, mana Allah. Apanya di diri kita ini? Hubungan la ilaha dengan diri kita ini apa? Nah kita kaji di dalam ilmu hakikat. Maka kita perlu ikut kajian. Makanya di Arafah ya kita membimbing bapak-bapak dan termasuk diri saya ya masih dibimbing. Jadi kita belajar bersama-sama begitu ya untuk mengkaji itu. Harapan kita tak ada yang lain kecuali ingin kembali kepada dengan selamat itu aja. Kata-kata tidak ada gunanya Pak duit banyak kalau matinya celaka, matinya usul Fatimah. Yang senang cuma orang tinggal kita dikubur-kubur semua muka nakir dikubur. Jabatan naik, jabatan tinggi, bangga kita katakanlah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Apa artinya jabatan tinggi kalau matinya usul Fatimah? Makanya selagi masih hidup gunakan harta yang ada itu untuk mencari ilmu itu. Nah, makanya tuh berapa waktu yang ada telepon dari Malaysia, ya kami ingin ngaji di Arafah, ada nggak tempat tinggalnya? Saya bilang belum ada. Bisa Bapak kontrak di luar di Arafah. Nah kalau bisa kami tinggal di Arafah katanya. Masa kita bikin, maka sekarang ini lagi membangun tempat pemondokan lansia. Ya, sudah di Bandar Lampung ini juga ada yang ngomong ke saya yang sudah pensiun daripada tinggal di rumah, yang udah masjid, kayaknya mending teman pondok aja. Nah, kita bangun sekarang ini, insya Allah ada 12 kamar sudah kita siapkan, ya, bagi suami istri yang mau tinggal untuk mengkaji, terutama yang dari jauh begitu. Kenapa? Karena yang kita harapkan gimana kita ya banyak menempuh jalan agar selamat pulang ke Allah, itu aja yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu, kendaraan kita dalam kembali kepada Allah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah kita kaji bagaimana cara mengamalkannya, apa isinya, bagaimana kita memakainya. Maka sekarang 2 kalimat syahadat itu kalau nggak salah sudah dulu pernah saya sampaikan itu 5 tahapan sebenarnya. Yang pertama belajar mengucapkan fikih syariat, yang kedua belajar mengamalkan tarekat, belajar memahami isi 2 kalimat syahadat tauhid, belajar memahami posisi 2 kalimat syahadat ilmu hakikat,
belajar cara memakai dua kalimat syahadat, ilmu ma'rifat, sehingga kita tahu mana pakaian hidup, mana kompangan mati. Nah, ada kendaraan itu. Jangan sampai kita berangkat belum tahu alamat, rute jalan nggak tahu, kendaraan nggak punya, ya sudah tenggelam itu lah. Katanya harapan menuju surga, katanya nggak tahu seberapa. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, gitu ya. Yang terakhir baru kita siapkan bekal yang akan kita bawa, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, ada manfaatnya untuk orang lain, orang banyak, itulah bekal kita. Ya, yang namanya pahala-pahala itu. Jadi bekal kita untuk ke sana. Walaupun kita sudah nggak ada, tapi bekas yang kita perbuat masih ada. Makanya kata Nabi SAW atau waktu dia Isra Mi'raj itu, ya, Nabi Musa menyarankan supaya suruhlah umatmu katanya berkebun di surga itu, karena kebunnya itu ya, tanahnya subur, ya, tanaman surga itu begitu ditanam langsung tumbuh, langsung berbuah. Begitu berbuah gak berhenti lagi buahnya. Ya, kalau ibarat kita di dunia dapat jeruk satu batang di halaman rumah kaya, gitu. Tiap hari diunduh balik lagi buahnya, besok diunduh lagi balik lagi. Gitu. Mau dia saya tunjukkan tanaman surga itu gampang. Itu kan ada kerang gitu ya, ada kerang di belakang. Ya. Umpama bukan hanya di sini, di tempat lain lah. Ada kerang yang rusak, contoh kecil lah, kerang yang rusak. Diam-diam bapak itu pergi ke pasar beli kerang, pasang sendiri. Begitu selesai pasang, datang orang duduk pakai kerang kita dan nunggu itu. Udah berbuah itu. Nanti selesai orang duduk, yang datang lagi satu, duduk lagi di situ, buah lagi. Itu baru satu kerang. Bagaimana kalau lumpur? Banyak kerang. Bagaimana kalau satu masjid kita bangun? Kata Masya Allah, itu namanya tanaman surga. Kalau baca kan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, itu bacaannya. Tapi prakteknya ya, itu tanaman surga. Baru dipasang kerangnya, udah datang orang duduk. Atau Bapak Ibu bawa air kopi sama gula di pengajian, ya, umpama begitu ya. Lalu kemudian taruh kopi di situ, taruh air panas di situ. Mungkin pengurus sudah siap air panas. Begitu datang taruh kopi sama gulanya, datang kawan bikin kopi di situ, dah, alhamdulillah berbuah. Datang lagi satu, bikin lagi kopi di situ, dari gula kopi kita bawa tadi, dah berbuah. Terus mengalir terus seperti itu. Ya, jadi jangan hanya terpaku bacaan subhanallahnya aja, prakteknya ada tanaman surga. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian saja ya materinya Bapak Ibu. Mungkin ya saya dapat informasi dari Pak Ketua ada pembelajaran tentang zikir. Benar? Mau belajar zikir atau tidak? Sebab belajar zikir itu kan Bapak Ibu tidak seperti diinjeksi. Kalau diinjeksi obat masuk tinggal tunggu reaksi, semua obat tidak, udah gitu aja. Kalau target zikir sama dengan nanam, ini bibit ditanam, ya diharapkan tumbuh. Kalau dia sudah tumbuh perlu perawatan, perlu disiram, dipagar, dipupuk, disiangin sampai dia tumbuh besar. Itulah ibaratnya target zikir. Jadi artinya target itu menanamkan bibit tauhid dalam hati. Kalau dia tumbuh, nggak perlu dirawat. Bagaimana merawatnya? Diamalkan. Ya, amalan tarekat Qadir Naqsabandiyah itu ada 4. Ada zikir jahat, ada zikir khafi, ada khataman, ada zikir. Zikir jahat diucapkan dengan lisan, diamalkan setiap selesai salat fardu minimal 165 zikir la ilaha illallah. Itu pengamalan. Lalu zikir hati, zikir dalam hati terus menerus. Tak
terputus-putus di mana saja kapan saja. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Nggak usah bersuara. Kalau bersuara di lisan. Ini kan dulunya tingginya pakai hati, ada suara pada hati. Kapan? Bil ghudwi wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung sehembus nafas tak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai. Nah, ini zikir dalam hati terus menerus. Lalu ada khataman, minimal sekali sepekan kita amalkan. Apakah sendirian, apa berjamaah, bagusnya berjamaah. Tapi perlu kita amalkan sekali sepekan, paling kurang. Syukur-syukur setiap malam kita amalkan. Sudah selesai sholat maghrib menjelang isya, gitu, kita amalkan. Lalu menakib sekali sebulan kita ikuti. Menakib di mana ada menakib kita ikuti, walaupun hanya sekali sebulan. Itu namanya olah rohani, Pak. Jangan olahraga saja yang diintensifkan. Nah, olahraga ya, tapi olah rohani itu sangat penting, gitu ya. Nah, jangan sampai kita abaikan yang itu, gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu talqin zikir. Jadi seperti kita nama. Nah, kalau sudah talqin zikir mau diamalkan, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau sudah talqin mau diamalkan apa tidak? Kalau mau itu janji sama diri sendiri loh, kata ya, bukan janji sama saya, janji sama Allah. Ya, mengamalkan zikir, tujuannya tidak ada lain kecuali ingin kembali kepada Allah dengan selamat.